video ini dibuat tanggal 27 Oktober 2025. Harga Bitcoin berada di kisaran $115.000 Amerika, sementara gold diperdagangkan di sekitar $4.100 per troy ounce. Dua aset ini sering disebut store of value, tempat menyimpan nilai ketika uang fiat terus kehilangan daya beli. Namun di era pasca tahun 2020, satu hal besar telah berubah. Data kini menjadi sumber utama yang menggerakkan nilai aset di seluruh dunia. Sebagai investor, kalian mungkin bertanya, mana yang lebih unggul, gold atau Bitcoin? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri bagaimana struktur ekonomi global, algoritma pasar, dan arus data institusional bergerak di balik layar, membentuk kompetisi paling menarik di dunia keuangan modern, gold versus Bitcoin. Beberapa waktu terakhir, mungkin kalian melihat harga gold menembus rekor tertinggi dan memicu FOMO di berbagai negara. Di Vietnam, ribuan orang antri berjam-jam di toko gold Hanoi dan Ho Chi Minh City hingga terjadi kericuan kecil karena stok cepat habis. Di Sydney, ratusan pembeli memenuhi toko ABC Bullion setiap pagi, rela mengantri demi mendapatkan batangan gold. Fenomena serupa terlihat di Inggris, Turki, dan Rusia ketika investor retail berlomba mencari perlindungan nilai di tengah ketidakpastian global. Tapi menurut kalian, apakah kenaikan harga gold akan selalu mampu melampaui Bitcoin? Simak video ini sampai habis. Dunia finansial hari ini bukanlah dunia finansial yang kita kenal 10 tahun lalu. Dulu, investor mengandalkan berita, laporan ekonomi, dan rekomendasi analis. Sekarang, kecepatan informasi mengubah segalanya. Keputusan besar diambil berdasarkan data real time, volume transaksi, arus ETF, dan pola likuiditas global. Kecepatan informasi sudah mengalahkan intuisi manusia. Dalam hitungan detik, triliunan dolar bisa berpindah dari obligasi ke aset langka hanya karena satu sinyal dari algoritma. Karena itu, perbandingan antara gold dan Bitcoin hari ini tidak bisa dibaca hanya melalui grafik harga. Semuanya ditentukan oleh data dan algoritma. Bayangkan, pasar global seperti papan catur digital dengan 8 miliar pemain. Setiap langkah dan setiap transaksi meninggalkan jejak. Arus dana dari ETF, pembelian gold oleh bank sentral, dan volume transaksi Bitcoin di jaringan Lightning. Semua sinyal itu tersimpan di jutaan node data, dan hanya sebagian kecil institusi yang mampu menganalisisnya secara real-time. Perusahaan keuangan besar menggunakan sistem analitik canggih untuk melakukan pemetaan terhadap semua jejak itu. Mereka tahu kapan uang keluar dari obligasi dan mengalir ke Bitcoin, dan kapan investor institusional berhenti membeli gold, bahkan beberapa hari sebelum harga benar-benar berubah. Secara historis, ketika inflasi global berada di tingkat yang lebih tinggi dari target, misalnya di atas 3%, seringkali disertai peningkatan alokasi investor ke aset yang memiliki sifat langka atau berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Di era sekitar tahun 2010-an, hampir seluruh arus investasi safe haven hanya mengalir ke gold. Namun kini modal terbagi dua arah, gold dan Bitcoin. Investor institusional tidak lagi melihat Bitcoin sebagai aset eksperimental, melainkan bagian dari portofolio lindung nilai yang sah, setara dengan komoditas klasik. Gold memang masih menjadi simbol keamanan, tapi Bitcoin menawarkan sesuatu yang lebih relevan bagi generasi baru investor. Kelangkaan digital yang terprogram dan likuiditas tanpa batas geografis. Selanjutnya, kita akan melihat datanya secara konkret, bagaimana algoritma membaca arus dana institusi, bagaimana profil wallet besar bergerak, dan apa sinyal tersembunyi yang menentukan siapa yang berpotensi unggul di tahun 2025. Dalam dunia investasi modern,
keputusan besar nggak lagi dibuat pakai intuisi, melainkan menggunakan model algoritmik yang menganalisis perilaku manusia, likuiditas pasar, dan sinyal makro dalam skala global. Data terbaru menunjukkan pergeseran yang jelas. Dalam 10 tahun terakhir, Bitcoin secara konsisten mengungguli gold di sebagian besar periode 4 tahunan. Dengan CAGR 8 hingga 10 kali lebih tinggi dan supply tetap 21 juta koin, model probabilistik menunjukkan bahwa peluang Bitcoin melampaui gold di siklus 2025 hingga 2029 sangat tinggi. Coba kita telusuri lebih dalam. Pertama, data on-chain memperlihatkan tren yang konsisten. Menurut Glassnode, jumlah Bitcoin yang tersimpan di bursa saat ini berada di level terendah dalam 5 tahun terakhir, sekitar 11% dari total supply yang beredar. Artinya, semakin banyak investor memilih memindahkan asetnya ke wallet pribadi, hal ini menunjukkan bahwa kita sedang berada dalam fase akumulasi. Kedua, arus masuk ke produk investasi berbasis Bitcoin meningkat tajam. Look at the velocity on those ETFs. It's happening. The mainstream adoption is finally here. Menurut data Farsight Investors, ETF spot Bitcoin di Amerika Serikat mencatat inflow harian tertinggi sekitar 1,2 miliar dolar pada 6 Oktober 2025. Salah satu angka terbesar yang pernah tercatat dan menjadi sinyal kuat meningkatnya minat institusional terhadap aset digital ini. Ketiga, data dari CoinGlass menunjukkan bahwa open interest futures Bitcoin terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir, mendekati level tertinggi tahun ini, menandakan aktivitas derivatif yang semakin aktif di pasar Bitcoin. Ketiga indikator ini, penurunan saldo bursa, lonjakan arus ETF, dan peningkatan aktivitas futures secara historis sering muncul menjelang fase ekspansi besar di pasar Bitcoin. Dengan tiga indikator sudah aktif sekarang, banyak analis menilai bahwa pasar sedang berada pada fase awal ekspansi likuiditas digital. Selain itu, dalam model matematis murni, expected return Bitcoin terbukti jauh lebih tinggi daripada gold, bahkan setelah disesuaikan dengan risiko. Oleh karena itu, jika seorang analis harus memilih satu aset antara gold atau Bitcoin untuk 4 tahun ke depan, pilihan yang paling rasional tetap berpihak pada Bitcoin. Kalau kita bicara soal Bitcoin, banyak orang langsung berpikir, tapi volatilitasnya kan tinggi. Dan memang benar, pergerakan harga Bitcoin jauh lebih dinamis dibanding gold. Namun, dalam dunia investasi, volatilitas bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Yang penting adalah seberapa besar imbal hasil yang datang bersamaan dengannya, atau yang lebih dikenal sebagai Sharpe ratio. Selama 1 dekade terakhir, rasio ini menunjukkan pola menarik. Meskipun harga Bitcoin berfluktuasi tajam, rasio imbal hasil terhadap risiko tetap lebih tinggi dibanding gold maupun indeks saham utama. Artinya, untuk setiap unit risiko yang diambil, imbal hasil Bitcoin secara historis lebih efisien. Fidelity Digital Assets pernah menyebut fenomena ini sebagai asymmetric return profile. Artinya, risiko yang terlihat besar seringkali diimbangi oleh peluang pertumbuhan yang tidak proporsional. Sementara gold, meski stabil, cenderung menghasilkan imbal hasil linear. Naiknya lambat, tapi juga jarang turun tajam. Kedua aset ini mewakili dua filosofi yang berbeda, stabilitas versus percepatan nilai. Secara empiris, data menunjukkan bahwa setiap kali pasar global mengalami ekspansi likuiditas besar, baik karena penurunan suku bunga atau pelonggaran neraca bank sentral, Bitcoin cenderung pulih dan mencetak harga tertinggi baru lebih cepat dibanding gold. Sementara, di periode kontraksi likuiditas, gold biasanya bertahan lebih baik karena sifatnya yang non-digital dan lebih terikat dengan sektor real. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, jawabannya bergantung pada tujuan probabilistik investor. Kalau tujuannya perlindungan nilai di kondisi ekstrim,
gold masih unggul. Tapi, kalau tujuannya pertumbuhan nilai dalam siklus likuiditas baru, Bitcoin punya probabilitas kemenangan yang jauh lebih tinggi. Dan selama pasokan Bitcoin tetap terbatas dan permintaan terus bertambah, distribusi probabilitas jangka panjangnya tetap berpihak pada pertumbuhan eksponensial, bukan stagnasi. Oke, jadi kalau kita rangkum dari semua data yang ada, Bitcoin unggul di hampir semua metrik pertumbuhan, mulai dari performa jangka panjang, arus dana institusional, hingga efisiensi risiko imbal hasil. Secara matematis, peluang Bitcoin untuk mengungguli gold di siklus 2025 sampai 2029 jauh lebih tinggi, di mana kesimpulan ini diambil berdasarkan data-data yang telah kita lihat tadi. Pasokan di bursa terus turun, arus ETF terus naik, dan kapital besar mulai berpindah dari aset tradisional ke aset digital dengan kelangkaan absolut. Jadi kalau ditanya mana yang lebih logis untuk 4 tahun ke depan, jawabannya adalah Bitcoin. Bukan berarti tanpa risiko, tapi secara probabilistik, arah keuntungannya lebih jelas, lebih cepat, dan lebih tinggi. Namun permainan sebenarnya belum selesai. Yang akan menentukan seberapa jauh Bitcoin bisa melampaui gold bukan hanya tingkat adopsi, tapi juga kondisi likuiditas global. Ketika bank sentral mulai menurunkan suku bunga dan ekspansi neraca dimulai lagi, arus modal besar akan bergerak, dan itu bisa menjadi pemicu fase percepatan berikutnya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.